wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman dan selamat datang di podcast Sersan Horor, seram tapi santai. Dengan Om Kevin. Gua Bang Sus. Di sini kita akan membagikan cerita-cerita horor, pengalaman pribadi maupun dari para pendengar ya. Yoi, pastinya. Jadi teman-teman yang mau kirim silakan nanti di akhir Boleh. di akhir cerita kita akan kasih tahu ya. Mau kirim. Oke, selamat datang kembali teman-teman yang sudah menjadi pendengar lama kita maupun yang baru, selamat datang. Selamat datang, selamat bergabung. Yang udah lama nih, yang udah dengerin kita, yang mau ngirim ragu-ragu kirim aja. Kirim aja. Jangan takut, mau serem mau nggak kirim, kita pasti bacain teman-teman. Jangan takut. Karena kita yakin nih 80% dari kalian pasti semua pernah lihat. Iya, dan kamu punya juga lihat. dan pernah punya pengalaman ya Mas Ule? Pastinya. Oke deh. Yoi. Di episode kali ini Mas Ule, Oke. kita ada kedatangan satu cerita yang panjang. Gila. Panjang dan fontnya kecil-kecil. Waduh. Ini kan 5 halaman nih, tapi dengan font yang seperti ini mungkin setara 7 halaman ya. Oh, Nah, itu dia. kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Oke. Spacingnya juga sempit-sempit ya ini ya. Yoi. Nah ini ceritanya tentang bukan satu tempat dong sih maksudnya, Iya. tapi ada beberapa tempat. Betul, tapi rapi ya, Rapi ada banget paragrafnya ya kan. Bahkan ada denahnya. Nah tuh, rapi tuh denahnya tuh. Siap. Nanti kita cantumin maksudnya denahnya. Makasih banget ya. Nah ini Judulnya ada judulnya? ada, tapi ini sebenarnya lebih general sih, karena ini cerita tentang gangguan di tempat kerja. Waduh. Udah lama ya? Udah lama ya? ya. Ulang lagi nih sekarang. Ulang lagi. Waduh, Oke, ini. kita spoiler dikit. Ini ceritanya dari teman kita yang bernama Abduh ya. Mas Abduh. Oke. Terima kasih Mas Abduh. Thank you, Abduh. Sudah kirim cerita. Yoi. Jadi Mas Abduh ini kirim via email dan panjang banget ya. Wah, gila, mantap. Oke, thank you banget Mas Abduh. Ini pertama Thank you, kali dikirim Abduh. Abduh. Oh, ini pertama ya? Pertama kali. Wah, keren. Oke. Boleh. Langsung aja kali ya. Ya, pasang headset kalian. Matikan lampu dan Tangkap tangkap karyanya. Selamat samsam. Berikut. Selamat mendengarkan. Balik lagi guys. Balik lagi, teman-teman, di podcast Yoi, Suasana horor, Horor, seram tapi santai. Oke, cerita dari Mas Abduh ya. Oke. Mas Abduh ini kirimin via email maksudnya ya. Oke. Jadi dia perkenalan dulu dikit. Katanya assalamualaikum, selamat siang Mbak. Siapa dipanggil Mbak? Selamat siang Mbak Sul. Mati lo. Mbak lo. Belum pernah disembur pakai daun sirih. Abduh. Aduh, hati-hati ya Mas Abduh ya. Anak gua aja gua sembur pakai air putih tuh. Gak bisa melek seminggu. Iya, ada kuah jengkolnya. Ada kuah. Pedes. Mbak Sul tuh maksudnya. Oke, rapopo. Nggak rapopo. Nggak masalah. Yang penting young inside. Iya. Itu dia. Covernya tua ya, dalamnya tua juga. Dalamnya bau tanah. It smells like earth. Yo, Bau tanah. smell like earth. Bau tanah gitu ya kan. Oke lah sikat ya. Sorry. Katanya gini ya, selamat siang Mbak Sul dan Bro Kevin, Yoi. salam kenal Mas Abduh ya. Oke. Kenalin gua Muhammad Abduh ya. Yoi. Inisial yang dulu sempat DM September lalu mau kirim cerita tapi belum sempat nulisnya nih katanya. Jadi Mas Abduh ini sudah pengen kirim banget dari tahun lalu cuma baru sempat nih ya. Oh iya mantap. Thank Thank you Abdul. Oke, jadi Mas Abduh di sini menyertakan Instagramnya, jadi nanti kita akan cantumin. Mungkin teman-teman bisa kenalan sama Mas Abduh ya. Boleh, mantap. Oke, kita langsung aja ceritanya. Ini Pasang ceritanya ya. ada beberapa. Belum. Udah lupa lagi. Oke. Ini ceritanya ada banyak teman-teman ya. Dan ini dijadikan satu dokumen. Jadi kita langsung bacakan aja. Wow. Oke, Gimana, Ben? gini jadi ceritanya. Kita di zoom dulu, kecil banget. Iya bang, gila. Kayak bakteri gitu kecil ya. Mantap gua sampai bercerai nih. Misalnya cakep banget. Emang desa nih. Dikit-dikit banget. Oke, ini gangguan di kantor ya maksudnya. Gangguan di kantor part 1 nih. Ini yang bagian 1. Cakep nih judulnya ya. Cakep ya. Kalau gua kan gangguan jiwa nih. Gangguan di kantor. Oke, jadi ceritanya gini. Dulu tahun 2011. Oke. Jadi si Mas Abduh itu waktu itu tahun 2011 dia baru lulus SMA. Oke. Jadi berarti Mas Abduh masih umur 20-an ya. Ya segitu Ya. Dan Mas Abduh ini orangnya karena mungkin dia emang ada passion untuk mencari uang maksudnya. Oh, Jadi dia tuh oke. lebih memilih untuk kerja dulu dibanding kuliah. Oke. Kerja dulu. Mungkin dia penasaran nih punya pegang duit sendiri gimana. Wah. Ya, baru yang kuliah nanti aja lah. Keren nih, sukses nih biasanya nih yang gini.
Dan pada tanggal 31 Desember 2011, pas pergantian tahun, dia bekerja sebagai sales promotion boy. SPB. Bukan U ya? SPB Bukan. Bensin. Bensin tuh. Katanya di salah satu toko buku yang khusus jual buku impor. Nah, aku tahu tuh nama itu, tapi nggak sebut lah ya. Jangan. Yang lokasinya berada di salah satu mall besar di Jakarta Selatan. Katanya awal kerja di sana sih Mas Abdul ini nggak ngerasain apa-apa maksud. Katanya lokasinya enak meskipun jarak yang gua tempuh itu dari rumah tuh ya lumayan jauh lah. Karena dia dari Jakarta Utara. Mati lu, dia dari dekat rumah lu ini berarti mah. Kayaknya nggak dirasa-rasain, rasanya capek nih. Nah itu ya. Ujung ke ujung. Benar katanya. Awal sih gua nggak ngerasain apa-apa. Yakin nggak capek lu Mas Abdul? Capek banget banget. Selatan gila. Nah kata dia, ya tapi tetap enjoy lah ngejalaninnya. Pasti. Bagus. Nah, namun setelah beberapa bulan bekerja, akhirnya si Mas Abdi ini pun mulai bersinggungan dengan para makhluk-makhluk di sana. Nah, makhluk ya. Nah, awal kejadian pertama itu di saat tokonya Mas Abdi ini lagi stok opnam nih betul. Biasanya pagi tuh. Nah, lagi hitung-hitung stok ya. Stok opnam nih. Nah, dilakukan dari jam 9 malam dan baru selesai itu sekitar jam 2 atau 3 pagi. Tergantung situasi lah kata dia. Nah, kegiatan stok opnam ini tuh dilakukan oleh seluruh karyawan toko dan ada beberapa admin dari kantor pusat. Diikut ya. Nah, dan beberapa staf gudang ya bantu-bantu. Nah, pada waktu itu stok opnam itu selesai jam 2:30 pagi. Nah, bayangin ya baru 2:30 pagi masa sendiri baru bisa pulang, terus dia pulang ke Jakarta Utara lagi mati kan. Biasanya jam 7 pagi itu. Makanya itu. 4 jam lagi di jalan. Makanya itu. Nah katanya sampai tadi selesai jam 2:30 pagi ya. Admin kantor beserta staf gudang dan beberapa karyawan toko yang nanti akan masuk shift siang pun datang. Sedangkan gue bersama Mas R dan Mbak D, Gitu ya. Yang masuk shift pagi memutuskan stay di kantor sampai jam operasional buka. Katanya memanfaatkan waktu, akhirnya kita memutuskan untuk tidur di toko. Enak ya, dan memilih tempat masing-masing. Mantap. Mas R memilih tidur di dekat area buku anak di bagian belakang. Sedangkan Mbak D memilih tidur di bagian area buku novel dan komik. Sesuai hobi nih. Seru nih. Kalau gue sih milihnya agak tengah lah, dekat buku politik. Mantap. Politikus nih. Buku politik dan bisnis, siapa tahu bisa pintar dadakan katanya. Mantap. Keren. Katanya di saat kita udah mau tidur, tiba-tiba Mas R manggil Mbak D. Berarti mereka tuh tidurnya sesuai genre buku masing-masing. Betul. Untung bukan buku seksualitas. Itu buku gue itu. Kalau Bang Sur deket ini tau gak sih? Yang ada banyak apa jual religi, amin. Kayak azab apa gitu. Buku Kristen. Salah. Oke lanjut. Katanya akhirnya di saat kita udah mau tidur, tiba-tiba Mas R manggil Mbak D nih. Mas R bilang ini, Mbak D, nggak enak juga ya. Mbak D, ada apa Mas? Mbak Dwi lah ya. Yang itu Robi. Ada apa Mas Robi? Mending lu pindah tidur ke sini aja lah. Bisa Mas Robi. Ada apa nih? Kenapa emangnya kata si Mbak Dwi kan? Udah buruan pindah tidur aja di situ gitu. Iya ada apaan sih? Jangan bikin takut deh kata gitu kan si Mbak D nih. Ini kenapa Mas Robi agak ambigu ya? Robi jadi kesempatan aja ini ya. Kata si Mas Robi, nanti pagi gue ceritain. Udah buruan pindah. Akhirnya si Mbak Dwi pun pindah dan tidur di tengah antara gue dan Mas R dan Mas Robi. Waduh, bisa nih Mas Robi ya. Pas paginya pun Mas Robi cerita kenapa semalam si Mbak Dwi ini disuruh pindah dari tempat tidur sebelumnya. Jadi Mas Robi itu cerita kalau semalam pas Mbak Dwi tidur di situ, Mas Robi itu melihat ada 2 tangan besar. Ya Allah. Berbulu. Anjing. Bulunya bukan kayak gini ya, bukan kayak jarang-jarang gitu ya. Tebak gitu. Panjang ya. Dan berkuku panjang. Dan muncul dari rak buku maksud. Dari rak buku sih. Seakan-akan mau menyentuh dan merekam Mbak Dwi. Justru itu Mas Robi langsung nyuruh Mbak Dwi itu untuk pindah. Itu alasannya ya. Gangguan ini. Oke. Di situ kejadian selanjutnya pun gue alamin pas lagi stok opnam berikutnya maksud. Di saat itu semua karyawan dan orang kantor itu memutuskan untuk pulang
Ini stock opname kedua ya selanjutnya. Sedangkan si Mas siapa tadi? Mas Abdu ini, waktu itu lagi dapat jatah shift pagi dan memutuskan untuk tidur di toko ketimbang harus bolak-balik. Dan posisi waktu itu jam 3 pagi ya. Di sini pun gue memilih tidur area yang sama, yaitu di buku politik dan bisnis. Luar biasa. Dan di saat itu gue mulai mau tidur nih, kayak pas udah mulai mau plus-plus itu lah ya. Tiba-tiba dia dengar ada suara langkah kaki lewat. Nah itu tuh ya. Oh itu kuda. Lotak. Katanya kakinya itu nggak cuma satu orang gitu. Berapa tuh? Tapi kayak banyak gitu. Kayak ada sekumpulan orang yang lagi jalan. Kayak gerak jalan santai gitu. Nah gerak santai kayak ibu-ibu gitu lah kalau lagi pagi-pagi gitu kan. Nah gitu. Mungkin. Iya betul. Kayak ibu-ibu lagi arisan ya. Tengah jalan. Kagak. Mondar-mandir lah kata dia kan. Pokoknya itu udah gaduh. Dan saat itu pun gue memutuskan untuk nggak tidur sampai jam 6 pagi. Tapi belum ada sosok ya. Baru berisik doang gitu ya. Dan ini adalah kejadian terakhir yang dialami di toko buku tersebut. Dan lagi-lagi kejadiannya selalu malam. Nah, pada saat itu toko tempat gue kerja itu sedang ada diskon buku-buku politik. Buku bisnis sama buku novel lagi diskon tuh. Nah, jadi kurang lebih 1 atau 2 minggu gitu, dia lupa tepatnya jam berapa, tepatnya berapa lama itu periode diskonnya. Nah, pas di penghujung akhir periode diskon itu Mas Ol, kepala tokonya itu minta tolong sama si Mas Abdu ini sama Mas Robi. Jadi Mas Robi itu saat itu sudah menjabat sebagai asisten kepala toko. Oh udah gede. Tinggi. Udah tinggi. Diperintahkan, jadi mereka si Mas Abdu sama Mas Robi itu diperintahkan untuk lembur. Karena dia disuruh retur buku yang buku promo yang nggak habis. Yang nggak habis. Betul. Nah setelah tutup toko jam 10 malam, gue dan Mas R pun ngebut untuk ngeretur semua buku dan memasukkannya ke kardus supaya untuk besok diambil oleh kurir untuk dibawa ke gudang. Harus cepat mungkin kali ya? Iya, betul kejar-kejaran banget. Katanya Mas Robi menargetkan harus selesai di jam 12 supaya kita pulang nggak terlalu malam. Padahal itu mau udah tengah malam kata itu kan. Dan akhirnya pun selesai jam 12 lewat. Setelah selesai kami pun berberes dan mengambil tas kami yang ada di laci dan belakang dekat rak buku anak. Di situ gue dan Mas R ngobrol dan bercanda. Terus kita bercanda tentang acara dunia lain. Yang waktu itu sedang hits kan. Gue juga demen itu. Nah itu seru sih. Dan gue pun bercanda ke Mas R sambil gue niruin suara background di mana ada penampakan dunia lain yang jeng gitu kan. Tahu kita tahu itu jeng. Terus ada itu perhatikan di belakang. Gitu kan. Lingkaran merah. Lingkaran merah. Muka orang ya lingkaran. Ini penampakan sih kurang ajar. Lingkaran merah, kalau lingkaran biru keluarga berencana. Buset. Terus yang udah punya keluarga tahu aja. Kalau gue sih bingung. Terus nah gitu kan dia dari back sana tuh jeng gitu. Mas R dan gue pun tertawa. Tiba-tiba lampu belakang yang ada di rak buku itu posisinya tuh tepat di belakang dia sama Mas R. Tiba-tiba nyala. Nyala. Terus mati lagi tuh. Kayak cuma kedip gitu maksudnya nyalanya. Dan gue sama Mas R langsung diem pandang-pandangan. Dan ngelihat saklar lampu di tempat laci pun sudah dalam kondisi mati. Terus kata si Mas Robi bilang ke gue nih, yuk buruan balik kata gitu kan. Nggak pakai mikir lagi, gue langsung jawab yuk cabut kata gitu. Mantap. Sepanjang perjalanan dari toko sampai ke parkiran motor, kita berdua ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Katanya anjir sumpah di situ gue merinding katanya. Jujur dari kita berdua itu bukan tipikal yang penakut katanya. Cuma kita nggak mau ambil resiko aja. Kalau ditampakin sih nggak masalah. Yang repot itu kalau kesurupan katanya. Itu dia tuh ribet. Kita berdua nggak mungkin bisa nanganin. Gitu. Nah itu ya semua cerita yang di Mas Abdu di toko buku. Toko buku. Nah ini ada lagi. Jadi Mas Abdu ini mengirimkan semua denah di tempat dia kerja. Denahnya ada ya? Ada di kantor ini, kantor itu, sama toko buku ini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat detail ya? Betul. Mantap. Oke, jadi lagi, Bin? Ada ini tempat kerja yang selanjutnya. Dia udah resign yang lama nih, kantor baru nih. Oke, katanya gini. Setelah kerja di perusahaan yang pertama selama 2 tahun, dan gue ambil kuliah DKV di salah satu universitas di Jakarta.
Dan sambil berarti desainer ya berarti ya. Oke, desainer ya. Betul. Katanya dan sambil kerja beberapa kali pindah dan pada tahun 2016 gue pun bekerja kembali di salah satu percetakan di Jakarta Utara. Di kawasan elit namun rawan banjir. Kayak lu tahu. Elit tapi banjir gitu kan kalau hujan deras. Nah, di percetakan ini gue bekerja sebagai operator desain dan operator cetak. Nah di situ katanya kurang lebih hampir 3 tahun gue di sana sampai tahun 2018 pertengahan. Nah, namun di tempat ini paling banyak ngalamin gangguan. Bukan gue aja, namun yang lainnya juga pernah. Oke. Ini berarti angker ya, Benar, satu orang ini. Katanya awal gue masuk jarang ngeliat atau ngerasain yang aneh-aneh. Paling ya kayak pas di lorong mau ke atas ngeliat banyak putih gitu-gitu sih katanya kan. Banyak putih pintu gitu. Yang awalnya gue kira itu pantulan dari lampu Bang Sul. Namun di saat gue mundur lagi nih, harusnya ada pantulan itu lagi dong. Yang ini? Ini nggak ada. Asia. Nah, dulu. katanya ya sekedar gangguan biasa lah kata dia kan. Nah tapi semenjak ada satu nih anak baru nih masuk. Jadi anak baru ini hasil rekrutmen teman gue nih. Masuk, nah barulah ada banyak kejadian aneh. Nah kenapa tuh? Katanya gini, sebut aja namanya E ya, siapa? Endang lah ya. Endang. Katanya cewek. Ternyata si Endang ini indigo. Nah, katanya gini, di awal dia masuk pun sudah banyak melihat makhluk apa aja yang di kantor. Pertama dia cerita di saat itu dia mau ke toilet minta temenin sama temennya namanya Putri ya. Putri. Di saat mereka naik ke atas, pas di tangga itu tiba-tiba si E mungkin ya, tipe mungkin. Salah ketik ini dia. Mungkin. Tiba-tiba si Endang itu yang posisinya ada di kanan tiba-tiba pindah ke kiri. Dan temennya nanyain, "Kenapa lu?" Gitu kan. Tapi dia nggak jawab. Dan pas udah ceritain ke bawah, pas udah masuk ke bawah dia baru cerita. Ternyata kenapa dia pindah posisi karena dia ngelihat ada bayangan hitam yang duduk di atas tangga. Temennya nggak bisa ngeliat. Dan dia pun langsung kaget dan pindah ke posisi pojok anak tangga. Iya masih kali baru begitu ya. Belum gila nih. Kejadian berikutnya adalah di saat gue mau ke atas, namun posisinya gue masih di depan dekat meja desain. Dan kalau gue mau ke atas, gue harus lewat samping ada pintu geser itu maksudnya. Pintu geser ya. Dan lewat lorong samping buat ke tangga. Nah di saat gue habis ngobrol sama temen gue dan mau menuju pintu geser, jadi pintu geser itu lagi setengah kebuka gitu. Dia pengen ke situ. Gue ngeliat ada kepala botak gitu maksudnya. Buset. Vin Diesel. Bukan. Derok. Tweety. Anjir, rambutnya cuma rata. 3 lembar. Anjir. Botak ya. Terus kali ini gue ngeliat kayak ada kepala botak dan tangan yang hendak mau lewat. Tapi nggak jadi dan balik lagi ke arah sebelumnya. Mungkin kayak udah masuk dikit gitu kali ya. Udah setengah 5 lagi. Betul. Kayak anduk doang kali. Mungkin. Terus gue pun kaget melihat itu. Gue bukannya mundur atau terdiam, malah gue kejar. Dia kaget kan. Terus pas gue buka pintu geser dan melihat ke lorong samping, nggak ada orang sama sekali. Padahal jeda waktu itu hanya sebentar. Dan misalnya itu orang atau teman gue, nggak mungkin secepat itu. Benar. Dia naik ke atas. Betul. Terus langsung hilang aja gitu. Nah, pas gue balik lagi, gue pun nanya nih sama teman gue, Mbak S, mau banyak banget ya, Mbak Sari lah ya gitu ya. Lu ngapain sih lari begitu katanya? Gue jawab aja. Tadi gue ngeliat tuh ada kepala sama tangan mau lewat, tapi kagak jadi balik lagi. Shit man. Penasaran katanya. Terus gue penasaran, gue kejar aja. Kata si Mbak Sari, ih lu mah ada aja dah katanya gitu kan. Di situ gue nanya sama si Mbak Sari, tapi tadi lu denger gak ada suara langkah kaki? Kata si Mbak Sari, kagak denger gue katanya gitu. Terus nah di situ gue makin yakin kalau ini bukan orang nggak ada suara langkahnya kan. Feeling gue sih ini tuyul katanya karena gue lihat kepalanya botak. Iya benar. Ini just by its cover ya ini. Botak ya equal tuyul gitu. Katanya karena kepalanya botak meskipun nggak ada mukanya, hanya bagian kepalanya doang. Nah 2 kejadian selanjutnya itu menurut gue paling epic dari semua kejadian yang gue alami di kantor. Kejadiannya itu kejadian kali ini maksud ini jam makan siang ya. Di kantor ini jam makan siang itu terbagi 2 shift supaya tetap ada yang jaga kalau ada yang mau desain dan cetakan. Betul pasti. Waktu itu gue kebagian shift makan siang pertama bareng Mbak Sari sama si anak indigo ini, anak baru ya. Nah kita makan di area belakang kantor dekat tempat naruh bahan kertas maksud yang ukurannya besar mungkin kayak gulungan kertas kali ya. Iya, bahan mentah kalau seperti bahan gulungan gitu kan. Betul.
Katanya plus dekat kamar mandi si bos katanya. Sehabis makan biasanya kita itu ada yang tidur main HP atau ngobrol. Nah biasa mungkin kalau biasa ngobrol sejam lah soalnya. Sejam lah masih dimanfaatin itu. Nah namun di saat itu kita bertiga memilih tidur karena ngantuk ya. Habis makan tidur. Nah bangun udah gajian. Anjir bangun udah gajian. Enggak ya. Enak banget terus tidur lagi. Terus bangun-bangun pesangon aja dikeluarin. Iya tidur di tempat bos. Anjir. Nah katanya abis itu ngantuk kan dan capek. Nah karena tempatnya cukup memadai untuk 3 orang tidur, akhirnya masing-masing dari kita ambil posisi masing-masing untuk tidur. Gue memilih bagian paling kiri, Mbak S di tengah dan si R si Indigo tadi itu di kanan ya. Dan dengan jarak masing-masing ya yang nggak begitu jauh lah kata gitu kan. Nah di saat asik-asiknya tidur, tiba-tiba si Mbak Sari ini kebangun, terus mukul tangannya si anak Indigo ini. Waktu itu si anak Indigo nya lagi tidur pules nih, ditepuk itu kaget dong. Pasti bangun kan, kenceng mukulnya sakit katanya. Nah setelah tangannya dipukul sama si Mbak S dia bangun. Mbak apaan sih kok mukul tangan aku kata gitu. Terus kata si Mbak Sari, tadi lu kan nepak jidat gua kata gitu. Fitnah. Malah berantem. Waduh domba ini. Loh, kan aku tidur di sebelah Mbak, ngapain juga aku tidur tepak jidat Mbak kata gitu. Nah terus siapa? Sambil mukul gua di saat itu. Kena juga sih Mas Ardu katanya gitu. Anjir. Mas Ardu kena pukul juga. Lu ya nepuk gue. Ngapain juga gua nepuk jidat tuh Mbak, kurang kerjaan katanya. Anjir, ada domba ya? Iya. Tapi gua mau nanya, tadi lu noel tangan gua enggak katanya? Ya enggak lah kata si Mbak Sari. Lu ya nanya sama Indigo itu kan. Kan aku jauh Mas, yang mana mungkin katanya gitu. Anjir. Oh udah paham dah gua, ada yang jahil nih. Ya udah cuekin aja balik tidur katanya. Kampret. Akhirnya kita pun melanjutkan tidur di sisa waktu istirahat. Ada juga kejadian lain di saat jam istirahat dimasuk. Dan gua istirahat bareng mereka lagi. Dapatnya ya. Namun di saat mereka selesai makan, hanya gue yang memutuskan untuk tidur. Sedangkan Mbak Sari dan si Indigo ini memilih untuk main HP dan ngobrol. Bisa gitu main HP dan ngobrol? Mungkin ya. Cewek bisa multitasking mungkin. Mungkin dalam deket kali ya, pakai WA. Ngobrol pakai WA. Ngomongin si ini. Oh iya biar gak kedengeran. Iya. Jangan ini berdua tepak Abdul bareng-bareng aja. Nah pada saat gue terbangun nih, udah mau bangun-bangun gitu dari tidur, tiba-tiba gue rep-repan. Di situ pandangan mata gue ngeblur nih, nggak bisa ngeliat dengan jelas kan. Tapi di dekat kaki gue ngeliat ada sosok yang nggak begitu jelas. Tiba-tiba ngangkat kaki kanan gue. Kanan diangkat. Terus ditaruh di pahanya dia. Dari penglihatan gue, sosok itu kayak perempuan berpakaian sebab coklat. Oh coklat. Itu mungkin nih, PNS kali. Ngapain dia Poluan nih. Oh iya bener juga ya. Nah katanya di saat kaki gue terangkat, gue nggak bisa gerak sama sekali. Gitu ya. Dari situ gue ngerasain kayak telapak kaki gue kayak dipijit. Wah enak dong, dipijit. Oh gila. Katanya di situ sumpah, itu kerasa banget enggak. Itu kerasa banget tangannya katanya. Dan gue pun nggak bisa gerak dan ngomong. Tapi dalam hati gue berucap, enak juga nih. Enggak lah. Gimana kata dia? Kata dia, apaan sih nih kata gitu. Dan gue dengar suara dia dong yang bilang, udah diem aja. Udah ngomong gitu? Iya. Udah diem aja. Nah, pas buka mata, cowok berbulu. Enggak lah. Karena gini, kan dia bilang sosok itu, udah diem aja gitu. Di situ gue kaget, ternyata dia ngomong begitu. Habis itu gue berusaha bangun dan akhirnya bisa. Dan seketika kaki kanan gue yang tadi keangkat itu pun jatuh pas gue sadar. Hilang itu. Gampang bro. Nah, pas gue bangun ternyata si Indigo itu sama Mbak Sari nggak di situ. Di mana dia? Nah, ayo lu. Terus abis itu pas gua nengok ada si Indigo ini yang dia itu baru mau bangunin gua, baru niat. Dan gua bilang, tadi ada cewek yang mijitin kaki gua katanya gitu kan. Tuh mati lo. Terus kata si Indigo, ya itu si Marni Mas. Marni mana? Nah, gitu lah nih. Pas makan emang ada deket Mas. Dan pas Mas tidur dia emang udah deket kaki Mas katanya. Mungkin Marni tuh suka Marni tuh bukan orang. Iya, suka kayaknya masih. Terus si Abdul bilang, pantesan katanya. Katanya gini, ini itu udah tuh ya. Ada lagi. Nah kalau ini mungkin beberapa kejadian yang pernah si Indigo ini lewat ya. Lihat teman yang Indigo ini dan diceritain ke gua. Jadi pas gua selesai interview di luar. Mungkin dia udah mau pindah kerja lagi kali ya. Pindah lagi. Nah, dan balik ke kantor, pas gua buka pintu dan gua ngeliat si Indigo ini, yang tadinya si Indigo ini tadi yang ngeliat gua, tiba-tiba dia nunduk. Gua pun tahu penyebabnya. Habis itu setelah gua naruh tas, gua naruh helm,
ikut pakai jaket, gue nanya sama dia, tadi ada yang ngikutin gue ya? Terus? Iya mas, tadi ada cewek masih muda katanya di samping mas, rambutnya panjang, mukanya pucet. Aku kaget katanya, jadi langsung nunduk, kan kata si teman ini. Pantesan gue juga ngerasa gak enak nih katanya. Tapi dia ikut sampai dalam nggak? Enggak kan katanya. Enggak sih mas, dia cuma di depan aja sampai di depan pintu katanya. Terus si R ini nih si Indigo ini pun pernah cerita nih, kalau dia tuh paling males kalau tiba-tiba ada yang nampakin wujudnya di dekatnya. Nah, kaget ada gitu. Katanya dia kayak waktu itu dia pernah bilang kalau ada anak kecil yang tiba-tiba muncul dari samping dan nggak deketin dia pun langsung menghindar. Dan dia juga pernah melihat sosok wanita di samping bos. Orang beneran kali itu. Iya lah. Bisa aja bosnya tuh. Samping bos biasanya sekretaris. Nah itu mungkin ya. Iya benar. Nah katanya juga pernah ada juga lihat anak kecil lagi jongkok di bawah meja teman, di bawah meja lu. Wah ini enggak nih, kalau ini nggak mungkin. Anak kecil di bawah meja nih. Kali tuyul mau ngintip kan nggak mungkin. Benar. Yang diintip laki juga kan? Bukan, serem bener. Dan dia lebih sering ngelihat sosok wanita yang dibeli nama Marni. Yang tadi. Nah, akhirnya setelah gue pindah dari kantor tersebut, gue kembali bekerja di perusahaan di daerah Jakarta Selatan. Demen banget yang jauh-jauh ini. Udah 3 kali pindah. Masih diikutin setan. Mana kayak itu? Cuma mandi ke pantai, buang sial. Hanya putar pasang punya kesian. Ikutin setan mulu itu terus. Nah katanya akhirnya karena dia kan udah pindah kantor, tapi dia masih kontak-kontakkan sama temen yang lama di kantor lama. Katanya habis itu dia masih kontakkan nih sama si Indigo ini. Dia bilang di kantor yang baru ini di minggu awal gue coba foto-foto beberapa lokasi kantor katanya. Karena gue merasakan sesuatu yang aneh tadi gitu. Contohnya pernah tidur pas istirahat di ruang meeting dan gue rep-repan di sana. Dan hasil dari itu dia foto area kantor itu dia mau kasih lihat ke Indigo ini. Mau kasih lihat ada apa di kantor. Terus nah dia tuh si Indigo ini bilang di ruang meeting tuh ada makhluk yang punya energi itu besar tapi energi itu negatif. Jahat nih, jin jahat. Sosoknya adalah itu mirip Lea. Ya Allah. Bertaring kayak monster katanya. Oh shit. Terus di luar ruang meeting di bawah AC dekat dispenser itu ada sosok nenek-nenek. Habis itu di samping ruang meeting itu ada tempat buat ngambil wudhu kan. Di situ juga ada sosok perempuan. Iya banyak bener ya. Dan yang terakhir itu di lemari yang posisinya di belakang gua. Itu ada cewek juga. Banyak banget sih ini gua sosok wanita yang ini dibilang jahil. Katanya untuk si nenek energi positif. Kalau yang di ruang meeting dia bilang itu meskipun negatif, tapi selama kita nggak musik dia nggak akan ganggu. Nah setelah itu ada satu kejadian unik yang gua alamin. Katanya posisinya di Mas Abdi ini baru saya makan. Dia lagi main HP nih di kursinya dia. Terus? Dan dia ngerasain ada hawa panas gitu masuk. Ngejalan dari bawah punggung nih, naik ke atas punggung. Kayak pakai koyo semeter kali gitu. Naik ke atas panasnya. Itu ulang-ulang terus tuh berapa kali katanya. Padahal di belakang gua persis itu ada AC cuy. Oh iya harusnya mah di sinus. Oh iya panas harusnya. Kok malah gitu kan? Ini bertolak belakang. Nah, itu AC 18 derajat sih di setelah katanya, tapi masih panas tuh punggungnya dia. Dan itu tiba-tiba ya rasanya. Katanya nggak mungkin panas dong belakang gua AC kok katanya. Iya benar juga sih, logis. Nah, penasaran lah, gua foto bagian belakang tanpa muka gua di foto. Dan gua kirim ke si Indigo itu. Dengan maksud ada apa nih belakang gua kan? Apa katanya? So si Indigo ini jawab, oh itu ada cewek mas di belakang mas. Oh ada tuh lagi ngapain dia? Terus cuma berdiri aja sih mas sambil senyum. Yalah. Terus kata si Mas Abdul, waduh senyumnya creepy apa crispy nih katanya gitu. terus gue sambil bercanda. Terus kata si Indigonya, kalau crispy mah fried chicken mas katanya. Enggak kok dia senyum manis katanya. Woi, suka nih. Bagian naksir ya Mas Abdul ya. Saya ketemu. Auranya kali ini, orang kasih kan. Jadi bukan orang yang demen setan juga. Kalau orang kasih mah bajunya Mas Abdul segini kok. Nah, katanya, Mas Abdul nanya lagi nih, dia dari luar apa emang orang sini katanya gitu kan, penghuni sini. Dia dari luar kok mas, bukan asli situ katanya. Oh dari luar. Oke terus nih. Nah, habis itu di situ kenapa gue nggak tahu kenapa katanya gue penasaran untuk foto ruang meeting lagi nih. Gue nanya sama si ini om ini. Si ini ada nggak yang
yang energi gede itu. Ada nggak nih? Si Leak ya. Nah, kalau dia lagi ngapain katanya gitu. Terus ada mas katanya. Melotot sama mas kayak marah gitu katanya. Terus lagi pakai nanya. Terus katanya marah kenapa? Gara-gara yang di belakang gua apa karena gua foto? Wah, aku kurang tahu mas katanya. Dia nanya gitu, oke, thank you ya, sama-sama. Nah, gitu masuk. Jadi dan itu mungkin cerita terakhir dari gangguan yang pernah gue alami di kantor. Oh shit. Di luar itu masih banyak kejadian yang pernah gue alamin, kayak di rumah, di sekolah, di museum. Museum boleh tuh, kita nggak pernah dapet ya. Iya sih. Dan kali kalau ada waktu dan niat supaya nggak malas nulis, mungkin akan gue ceritain lagi. Terima kasih untuk Mbah Sul. Kenal lagi gue. Dan bro Kevin udah mau baca cerita gue. Maaf kalau ceritanya nggak begitu serem dan wow. Sukses terus untuk horor, semangat terus buat Mbah Sul dan Bro Kevin ngebacain cerita-cerita pendengar. Salam sukitep buat para pendengar horor. Jangan lupa goceng dong ganteng. Iya. Yang terakhir horor banget nih. Horor banget. Lebih horor dari horor nih. Aduh, thank you banget ya Mas Abdul ya. Gue bingung nih orang kerja di mana sih? Makanya mau orang semua ya. Kantor TPU kali. Oh, justru banget. Kan dari tadi awal ceritanya dari stop update setan lagi. Pindah lagi setan lagi. Yang terakhir ketiga kali kantor wrong meeting setan lagi. Wah, gila. Kayaknya emang devil manajemen ini. Benar, tapi kenapa wrong meeting itu angker loh sudah? Kayak di kantor kita wrong meeting juga serem ya. Iya, sekarang kan emang sepi kan. Orang itu kalau dibutuhin baru ada yang make gitu. Itu sih. Sisanya kosong ya itu setan meeting. Betul. Iya kan? Ngeri sih. Iya, setan gitu-gitu juga meeting. Jadi bisa reshuffle kabinet juga. Minjem proyektor. Iya. Wow, keren ya Abdu ya. Keren. Gila, itu gangguan di kantor ya. Dulu season 1 pernah. Sekarang nih udah baru lagi ke depan ini banyak nih yang cerita tentang gangguan di kantor. Betul. Di sekolah, di mana aja lah ya. Betul. Cuma kalau misalkan teman-teman ada pengalaman yang mungkin tempatnya agak unik maksudnya misalkan di mana di Indomaret. Itu tuh ada loh. Di market ya, di mana aja lah. Itu bisa diceritakan kita lah yang menurut teman-teman unik ya maksudnya. Ya, pokoknya yang orang nggak kira-kira gitu. Betul. Digodain, waduh. Itu ya cerita dari Mas Abdul. Keren. Satu sendiri doang nih ya. Tapi berjejer itu ya. Waduh. Oke, thank you. Nanti dia nanya kita akan tampil masuk di Instagram ya. Oke, kasih. Biar nggak penasaran juga tuh. Oke, thank you banget untuk thank you. waktunya teman-teman udah dengerin kita. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin kirim cerita horor kemana Mas? Boleh ke sersanhoror@gmail.com. Dan follow juga IG kita di Sersan Horor FM. Dan jangan lupa masak air biar matang. Subscribe-nya dong ganteng. Ya itu. Kalau gitu. Bisa tuh subscribe atau baret. Nah, itu dia. Aduh, subscribe ya. Bantu kita untuk mencapai 1000 subscriber. Yoi, thank you pastinya. Dan share video ini kalau kalian suka. Like kalau nggak suka ya dislike terserah kalian. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Cerita yang lebih mantap lagi. Kalian masih banyak banget numpuk maksudnya. Banyak ini ya. Teman-teman kalau mau kirim lagi silakan. Ini kalau di scroll nih, woi pecantengan nih. Nah ini sampai cantengan gila nih orang tuh emailnya tuh nggak habis tuh. Iya. Bahkan ada yang baru niat dong nih udah masuk email. Bisa gitu. Iya gitu kan ini apa bisa nerawang. Duit palsu di terawang. Oke lah, mantap. Thank you ya teman-teman. Ya, dan mohon maaf ya kalau ada salah-salah KT ya ini sifatnya menghibur. Oke. Yoi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.